Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi beragama lain. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Pusriatin dari SMP Negeri 26 Surabaya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bab 2 tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang akan saya sampaikan nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak tetap semangat ya. Pada masa pandemi ini kalian harus tetap semangat. Mau belajar ya, untuk kebaikan kalian semua. Nah, Ibu akan memberikan kalian yaitu tepuk PPK. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, mengapa Ibu selalu memberikan tepuk PPK pada murid Ibu? Karena apa? Karena dalam tepuk PPK itu ada beberapa karakter baik yang harus kalian miliki ya, karena kalian sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki karakter yang menjadikan kalian sebagai generasi yang tangguh. Jangan jadi generasi muda yang mempunyai sifat atau karakter yang tidak baik, karena itu akan menghambat kalian dalam mencapai kesuksesan. Jangan lupa ya anak-anak, disiapkan juga buku catatan dan alat tulisnya. Tolong nanti pada saat Ibu menjelaskan, kalau ada hal-hal penting bisa dicatat. Dan kalau ada yang tidak mengerti dari apa yang saya jelaskan nanti, bisa ditulis dan ditanyakan pada guru mapel kalian. Pada pertemuan pertama, bab 2, yang menjadi kompetensi dasar, yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, mampu menyebutkan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 4 tujuan pembelajaran inilah yang harus kalian pahami. Adapun peta konsepnya atau materi yang ada pertemuan pertama ini, yaitu arti dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya sebelum menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian kan? Kalian seringkali mendengar pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahkan mungkin ada yang pernah membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada kegiatan upacara bendera di sekolah kalian, ya kan? Jadi sudah tidak asing lagi. Nah, dengan adanya hal ini, mungkin nanti kalian akan lebih mudah memahami tentang materi yang akan saya sampaikan nanti, karena kalian sudah mendengar sebelumnya. Saya harapkan begitu. Nah, sebelum mengetahui kedudukan, kalian
harus tahu dulu apa sih arti pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Adalah sebuah teks atau naskah yang berupa aturan tertulis yang terdiri dari 4 alinea, ya, yang di dalamnya mengikat semua warga negara, baik masyarakat maupun pemerintah yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada 4 alinea, di mana dalam tiap-tiap alinea itu ada aturan-aturan yang tersirat di dalamnya. Ya. Kemudian kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu punya kedudukan penting dalam pemerintahan negara kita, yaitu sebagai apa? Sebagai norma fundamental atau pokok kaidah negara yang fundamental, atau bahasa asingnya stat fundamental norm. Apa sih yang dimaksud dengan pokok kaidah negara yang fundamental itu? Hakikatnya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di dalamnya memuat aturan-aturan pokok, aturan-aturan yang sangat mendasar, yang tidak bisa diubah oleh siapapun, baik pembentuk negara atau MPR hasil pemilu. Ya. Mengapa kok tidak bisa diubah? Ya karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada esensi pokok, yaitu berupa cita moral, cita hukum, berupa dasar negara, bentuk negara, dan tujuan negara yang ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Itu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan bagian dari apa? Dari Undang-Undang Dasar 1945. Di mana setelah adanya amandemen, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan. Setelah mengetahui kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mengapa kok dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memang memenuhi syarat-syarat sebagai kaidah yang sangat pokok dalam kehidupan negara. Adapun syarat-syarat dari pokok kaidah negara yang fundamental bagi pembukaan itu sendiri adalah 1. Dilihat dari proses pembentukannya, dilihat dari bentuknya. Pembukaan itu memang ditentukan oleh pembentuk negara. Jadi tidak semua orang bisa membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya orang-orang yang punya kompetensi, yang mampu merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pun melalui proses dan waktu yang lama. Jadi tidak singkat seperti menulis catatan saja. Ya. Yang kedua, dilihat dari isinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga memuat tentang pernyataan kemerdekaan, yaitu apa? Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajah. Kemudian memuat tentang asas, falsafah, dan ideologi bangsa. Memuat tentang tujuan negara, yang mana syarat yang kedua itu bisa kalian lihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, nanti tolong kalau di rumah
dibuka lagi. Sesuai enggak? Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak tolong dicatat ya. Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan pada guru mapelnya. Kalau di rumah ada buku pembukaan Undang-Undang Dasarnya, tolong dilihat. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 alinea ya, di mana masing-masing alinea itu memiliki makna yang berbeda antara alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nah, sebelum saya menjelaskan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara detail, saya akan menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara umumnya itu apa. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu memiliki makna sebagai sumber dari motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun dalam lingkungan internasional. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya bahwa dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu hendaknya masyarakat kita tetap termotivasi ya. Untuk apa? Ya untuk berjuang. Berjuang tidak hanya dalam merebut kemerdekaan saja. Ya. Kalau dulu mungkin masyarakat kita berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan karena negara kita saat itu masih dijajah. Tapi kalau sekarang perjuangan masyarakat kita tidak untuk merebut kemerdekaan, tapi untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia dengan mengisi kemerdekaan melalui apa? Yaitu melalui belajar dengan giat, ya, tidak bermalas-malasan. Supaya apa? Supaya berprestasi, ya. Nah, sekarang kalau sudah saya jelaskan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara umum, saya akan menjelaskan makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu perjuangan harus dilaksanakan terus dan penjajahan harus dihapuskan. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa kemerdekaan itu merupakan hak dari semua bangsa, semua negara di dunia. Makanya dalam alinea pertama itu mengandung pernyataan objektif. Berarti semua negara di dunia itu menerima bahwa kemerdekaan itu harus ada di tangan semua negara. Ya, tidak boleh negara itu menjajah negara lain, karena tiap negara punya hak untuk hidup bebas, hidup merdeka, bisa melaksanakan kegiatan pemerintahannya dan bisa melaksanakan kegiatan negara. Nah, selain itu, makna alinea pertama ini adanya dalil subjektif, yaitu pernyataan dan keinginan sendiri dari bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kenapa penjajahan itu kok harus ditentang? Ya karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, karena penjajahan itu merampas hak orang lain, menimbulkan penderitaan, ya, kemudian bahkan sampai banyak korban nyawa. Itu kan apa? Karena dijajah. Nah, sekarang makna alinea yang kedua.
Dalam makna alinea yang kedua itu dikatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu sudah sampai pada momentum yang sangat menentukan. Jadi dengan adanya momen di mana saat itu negara kita dalam kekosongan hukum, maka diharapkan para pejuang kita itu bisa memanfaatkan momen ini untuk menyatakan kemerdekaannya. Dengan apa? Yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan melalui pembacaan teks proklamasi. Tapi perjuangan bangsa tidak sampai itu aja. Tidak sampai pada pembacaan teks proklamasi bahwa negara kita itu merdeka, tidak. Tapi apa? Ya perjuangan setelah merdeka itu harus kita lanjutkan terus. Yaitu diharapkan pemerintah bisa mengantarkan rakyat Indonesia pada kondisi kemakmuran, makmur dan sejahtera, di mana masyarakat kita itu bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, ya, dan juga tercipta suasana yang adil tanpa adanya diskriminasi di dalam kehidupan negara. Pada alinea ketiga, ya, itu memang ada makna yang memuat motivasi spiritual, di mana perjuangan bangsa Indonesia itu juga karena atas berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan. Tidak hanya karena berjuang sendiri, tidak. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena ada yang mengatur. Walaupun negara kita berjuang dengan sekuat tenaga, dengan menggunakan alat dan senjata yang modern, tapi kalau Tuhan masih belum menentukan, mungkin negara kita saat ini masih dijajah oleh negara lain. Jadi pada alinea ketiga itu mengandung makna adanya motivasi spiritual bagi bangsa dalam merebut kemerdekaan. Selanjutnya pada alinea keempat mengandung makna bahwa dalam alinea keempat ini memuat adanya dasar negara, yaitu yang di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila. Dari isi Pancasila itu ada pada alinea keempat, ya, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada pada alinea keempat. Kemudian memuat tentang falsafah negara, ideologi negara, bahkan pada tujuan negara. Nah, apa saja yang menjadi tujuan negara kita itu ada pada alinea keempat itu, yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini yang menjadi tujuan dari pemerintah dan masyarakat kita